Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Wabarakatuh. Kami dari kelompok 108 yang ingin melakukan presentasi KKN tematik COVID 2019 tahun 2020. Kelompok 108 yang dimana anggotanya ada saya sendiri Yazid Akmal, ada Muhammad Akbar, ada Putri Zahra dan Jud Wirna Wilfida dan Yudi Aritona. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada DPL selaku pembimbing lapangan yaitu Bu Elsie dan kepada seluruh anggota KKN yang lainnya dari kelompok 106 sampai kelompok 109. Oke, yang pertama kegiatan dari Kampung Sukadamai yaitu yang terdapat di Desa Sare. Oke, yang pertama adalah Kampung Sukadamai yaitu Kota Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Profil singkat berikut nih. Oke, profil singkat yaitu Sare, Kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu kota kecil yang terdapat di daerah Lembah Selawah dekat dengan Gunung Selawah Agam. Secara geografis wilayah Sare ini memiliki luas 0,43 km kuadrat. Berikut adalah gambaran umum dari Kota Sare secara Kota Sare. Adapun batas-batas Sare, Kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Aceh. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mulia. Sebelah timur berbatasan dengan Simpang 3, kilometer 70 Banda Aceh Medan. Dan yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman Pasar Sare. Berikut. Ini adalah deskripsi program pendukung dari KKN kami. Yang pertama adalah pencegahan penyebaran COVID. Kedua adalah pembuatan masker dengan bahan dasar kain bekas. Habis itu panduan beraktivitas selama masa pandemi COVID 2019. Dan berikutnya adalah cuci tangan yang sesuai dengan WHO. Oke, yang pertama pencegahan penyebaran COVID-19. Slide. Oke, yang pertama adalah pencegahan penyebaran COVID-19. Pertama, pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini target yang paling pertama adalah masyarakat, keluarga, dan sekitar. Mengapa kepada masyarakat dulu? Karena KKN ini kita terjun langsung pada masyarakat, di mana mengingatkan kepada masyarakat bahwa seberapa bahayanya COVID-19 itu. Jadi kami dari kegiatan pertama ini kami menciptakan sebuah spanduk yang dimana spanduk itu berisikan tentang apakah itu COVID-19, gejala-gejala klinisnya, dan yang kedua cara pencegahannya. Oke. Yaitu berikutnya adalah program kedua, pembuatan masker kain dengan berbahan kain bekas, yaitu kami membuat video yang dimana video tersebut telah dibuat oleh Jud Wirna, telah dibuat oleh Putri Zahra. Lalu kami menyebarluaskannya ke sosial media seperti YouTube ataupun link dari video itu kami sebarkan ke WA, ke grup-grup kawan-kawan lain-lainnya. Berikut. Oke, program yang ketiga adalah pembuatan panduan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Ini kegiatan yang ketiga ini hampir sama juga dengan program yang pertama, yang dimana kita menjelaskan menjelaskan bagaimana kita beraktivitas di luar pada saat masa pandemi COVID ini. Sepertinya kita harus menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer setelah kita berbelanja ke pasar, ataupun jangan menyentuh wajah apabila kita memegang sesuatu seperti tempat yang ramai. Seperti itu. Jadi di sini kami menciptakan sebuah brosur yang hampir sama juga seperti brosur yang seperti spanduk yang di program pertama, cuman ini dalam bentuk brosur dan disebarluaskan. Berikutnya program yang keempat. Oke, program yang keempat adalah pembuatan
pembuatan video cuci tangan yang sesuai dengan rekomendasi WHO, yaitu kita mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan panduan WHO. Seperti kita harus memakai sabun yang berlabelkan Unilever ataupun yang betul-betul membersihkan kuman di telapak tangan kita. Dan kami pun menyebarluaskan video ini seperti kayak program kedua, itu menyebarluaskan ke sosial media, YouTube ataupun IG ataupun ke grup-grup lainnya biar mereka mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Berikutnya adalah program pendukung saya, yaitu pengenalan hasil produk pertanian dan kajian singkat sarana kegiatan. Di sini saya membuat tentang panduan singkat tentang bagaimana hasil pertanian itu. Setelah kita ketahui bahwasanya pertanian tersebut bukan cuma kita menanam, memanen, dan memasarkan, tetapi ada banyak lagi hasil-hasil dari pertanian itu yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti kita menanam ubi, dari bahan ubi tersebut bisa kita buat berbagai macam kue-kuean gitu. Jadi di kala masa kritis nanti ataupun masa kritis ekonomi Indonesia, ya kan, kita bisa memanfaatkan hasil pertanian dengan semaksimal mungkin dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Makanya saya buat panduan singkat secara jelas, pendetil di dalam panduan tersebut bagaimana pertanian itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi dalam masa krisis ekonomi di Indonesia. Berikutnya saya melakukan wawancara dari beberapa teman ataupun kawan saya, yang dimana dia menjelaskan bagaimana pertanian di Sare tersebut sangat baik, tetapi masih banyak dari masyarakat yang masih kurang pemahaman arti luas dari hasil produk pertanian itu. Makanya mereka membutuhkan lagi penjelasan atau kayak sosialisasi bagaimana hasil produk pertanian tersebut. Oke, berikutnya testimoni masyarakat. Baik, Yudi. Oke, testimoni masyarakat. Jadi testimoni masyarakat di desa di kota Sare, di Kampung Sukadamai, mereka sangat berterima kasih kepada mahasiswa Unsia yang telah melakukan KKN secara daring ataupun secara door to door, ya kan, yang dimana pada saat masa pandemi tersebut sangat susah untuk bertemu secara tatap langsung ataupun secara berkumpul ramai-ramai begitu. Jadi mereka berterima kasih kepada kita tentang bagaimana penyebaran COVID itu, tentang bagaimana menjelaskan hasil produk pertanian. Jadi mereka berharap ke depannya dari mahasiswa ataupun dari Unsyah tersendiri bisa memberikan program ini ataupun program penyeling setelah KKN, bisa penyeling memberikan turun langsung mahasiswa yang bersangkutan ke daerah masing-masing seperti saat ini, ya kan. Misal saya di desa Sare, saya turun langsung ke desa Sare menjelaskan bagaimana KKN saya kayak gitu, ataupun berinteraksi kepada masyarakat, memberikan pemahaman secara luas gitu. Oke. Berikutnya. Habis itu improvisasi, itu kami menciptakan sebuah logo, background nama, dan keyboard. Nah, berikut. Ini adalah foto kegiatan dari hasil dari kegiatan tematik KKN tematik COVID 2019 ini. Yang pertama situ adalah melakukan pengizinan terhadap Pak Geci, yang dimana meminta tanda tangan tentang saya melakukan aktivitas KKN di desa Sare Kampung Sukadamai ini. Yang kedua adalah pendataan orang-orang yang menerima bantuan COVID-19. Yang kedua adalah posko, di mana tempat kita merujuk apabila ada satu warga yang terkena COVID-19. Yang kedua adalah pemasangan spanduk yang dari program pertama hingga program yang ketiga. Oke, lanjut.
Jadi sekian presentasi dari dari Kota Sare, Gampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Salawah, Kabupaten Aceh Besar. Cukup sekian. Berikutnya kita akan melanjutkan ke Akbar. Muhammad Akbar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu pemaparan slide dari hasil KKN tematik COVID-19 untuk kelompok 108 di lokasi yaitu Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang, oleh saya Muhammad Akbar. Berikut yaitu profil Gampung, yaitu profil Kelurahan Keramat. Yang pertama mengenai batas wilayah di bagian utara yaitu ada kolong retensi bekas galian timah. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Asam dan Desa Mangkol. Kemudian di daerah timur yaitu berbatasan dengan Kelurahan Gajah Mada, dan di daerah barat berbatasan dengan Desa Kaceh Timur. Luas wilayah dari Kelurahan Keramat itu 0,8 km persegi, jumlah penduduk ada 7.542 orang. Kemudian prasarana yang terdapat di Kelurahan Keramat itu ada 1 puskesmas, 4 sekolah, 3 masjid, 2 musola, dan 1 kelenteng. Untuk prasarana perekonomian ada 15-20 toko atau warung kelontong. Kemudian untuk program utama seperti yang telah dijelaskan oleh Yazid pada awal presentasi mengenai kegiatan hingga perkiraan biaya sama saja. Kemudian untuk program pendukung saya yaitu brosur pemilihan daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal dengan teknik pelaksanaan. Brosur disebar melalui sosmed dan print out ke masyarakat langsung dengan budget sekitar 50.000. Tujuan dari KKN ini yaitu untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai aktivitas pencegahan COVID-19 serta manajemen ketahanan pangan dan panduan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan ini menurut saya pribadi dari apa yang telah saya laksanakan lebih ke bagian teknis dan dana, karena program utama dan program pendukung kami lebih menekankan kepada brosur yang disebar ke masyarakat dan video yang disebarkan melalui media sosial. Karena itu dibutuhkan software desain grafis, software video creator, kemudian handphone dan laptop untuk teknisnya. Untuk dananya sendiri, kami butuh dana untuk jaringan internet, kemudian untuk cetak brosur, kemudian hand sanitizer dan masker dimasukkan ke dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, karena hand sanitizer dan masker akan diberikan berbarengan dengan disebarkannya brosur ke masyarakat langsung. Kemudian izin pelaksanaan KKN di Kelurahan Keramat mendapat respon yang positif dari Lurah sendiri, Pak Kati. Beliau sangat mengapresiasi niat baik dari mahasiswa Unsyah yang turut berperan aktif dalam mencegah penyebar luasan COVID-19 khususnya di Kelurahan Keramat. Kemudian ada 2 poin penting mengenai pelaksanaan kegiatan KKN, yaitu menyebarluaskan print out brosur ke masyarakat, yaitu brosur yang telah kami buat dari program 1, program ke-3, dan program pendukung untuk brosur. Kemudian program kedua yaitu ada video, dan program keempat juga ada video cuci tangan. Kemudian video testimoni dari masyarakat. Untuk program utama brosur pencegahan COVID-19 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Mei. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat sendiri. Dan brosur ini kami sebarkan ke tempat-tempat yang kami rasa strategis, karena kami memikirkan budget yang akan digunakan, yang telah kami rencanakan sebelumnya, agar tidak membengkak budgetnya. Jadi kami sebarkan brosur ini di Kelurahan Keramat di tempat-tempat yang strategis seperti di warung-warung kelontong. Kenapa di warung-warung kelontong? Karena banyak masyarakat yang datang untuk jual beli di sana, jadi sering berkumpul di sana. Kemudian brosur juga kami sebarkan ke blog kami yaitu di WordPress. Itu ada kami buat linknya di Instagram. Kemudian untuk program kedua yaitu video tutorial pembuatan masker tanpa jahit untuk tanggal 28 Mei sampai 2 Juni 2020. Yang mana kalau kita lihat mengenai analitik dari videonya ini sendiri, baik, bisa dilihat di sini mengenai analitik dari videonya untuk pembuatan masker tanpa jahit. Bisa dilihat grafiknya sangat bagus. Maaf.
Grafiknya sangat baik. Untuk views-nya mencapai 114, maaf. Yang mana sangat baik artinya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Baik. Untuk program ketiga yaitu brosur mengenai panduan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Sasaran targetnya yaitu masyarakat, keluarga dan sekitar. Untuk program ketiga ini mendapat respon yang baik dari masyarakat dan disebarkan ke tempat-tempat yang menurut saya pribadi strategis untuk disebar, yaitu di tempat-tempat umum. Kemudian untuk program yang keempat yaitu video cuci tangan sesuai rekomendasi WHO dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juni. Ini kita share lewat YouTube, WhatsApp, dan Instagram. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif di platform tersebut. Kemudian untuk program pendukung, yaitu brosur memilih daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk brosur ini kita sebar langsung ke masyarakat, ke tempat-tempat seperti toko kelontong, rumah warga secara langsung, dan kita sebar juga melalui WhatsApp, melalui WordPress agar banyak bisa dilihat orang. Kemudian kita melakukan optimalisasi blog post di mana agar bisa lebih menjaring banyak orang untuk melihat postingan-postingan yang bermanfaat untuk pencegahan COVID-19, yaitu ada artikel pencegahan COVID-19. Kemudian ada artikel tetap produktif di kala pandemi. Oke, selanjutnya yaitu mengunjungi posko COVID-19 yang mana terdapat di Puskesmas Melintang di Kelurahan Keramat. Karena posko COVID-19 Kelurahan Keramat sendiri yang semestinya ada namun tidak aktif, jadi saya alihkan untuk mengunjungi posko COVID-19 yang di Puskesmas. Kemudian hasil dan testimoni dari masyarakat. Adapun testimoni masyarakat bisa dilihat di channel YouTube kami. Kemudian untuk hasilnya sendiri, alhamdulillah masyarakat sangat mengapresiasi dari kegiatan-kegiatan kami. Berikut adalah foto-fotonya. Kemudian improvisasi, ada logo, badge name, dan Twibbon untuk meramaikan pelaksanaan KKN tematik ini. Sekian dari penyampaian KKN tematik COVID-19 di Kelurahan Keramat. Saya Muhammad Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Akbar telah melaporkan kegiatan di masa KKN di desanya. Berikutnya dilanjutkan ke Cod Berna Wilfida. Kepada Cod, silakan untuk melaporkan hasil KKN. Baik, dengar Kak suaranya? Dengar. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Cik Wirna dari Kampung Krungno, Kecamatan Sampeni, Kabupaten Aceh Jaya. Lanjut. Next. Jadi untuk profil kampung, batas wilayahnya itu untuk utara itu pergunungan, selatan Kampung Pulau Raya dan Samudra Hindia, timur Kampung Cakmong, dan barat Kampung Cinamprung. Untuk prasarana itu ada satu puskesmas, satu sekolah, satu masjid, satu musola, dan untuk toko atau warung kelontong itu sekitar 5 sampai 10 toko. Selanjutnya, untuk program utama sama seperti kawan saya sebelumnya menyampaikan bahwa ada pencegahan penyebaran COVID, ada pembuatan masker kain dari kain bekas, panduan aktivitas selama masa pandemi COVID, dan cuci tangan yang sesuai dengan rekomendasi WHO. Selanjutnya, untuk program pendukung sendiri, saya membuat video cara membuat minuman tradisional yang di videonya itu dibagikan melalui WhatsApp dan YouTube kepada masyarakat. Selanjutnya,
Tujuannya itu adalah untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai aktivitas pencegahan penyebaran COVID-19 serta manajemen ketahanan pangan dan panduan aktivitas selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, next. Untuk pelaksanaan kegiatan KKN sendiri itu kami menyebarluaskan printout brosur ke masyarakat dan menyebarluaskan brosur dan video secara daring yang ada video cuci tangan dan video testimoni dan berupa brosur-brosur lainnya. Next. Untuk program utama sendiri, untuk program utamanya sendiri kami menggunakan brosur untuk dibagikan kepada masyarakat yang berupa cara di dalamnya itu tentang pencegahan COVID dan gejala yang ditimbulkan akibat COVID. Selanjutnya, selanjutnya video tutorial pembuatan masker tanpa menggunakan mesin jahit. Jadi video ini itu sangat direspon baik oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat itu mempunyai mesin jahit, tapi dengan adanya video ini dapat membantu masyarakat dalam membuat masker tanpa harus menggunakan mesin jahit. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah program ketiga, yaitu panduan beraktivitas selama pandemi. Jadi di kegiatan pada minggu ini kami membagikan brosur kepada masyarakat itu tentang panduan aktivitas selama pandemi. Selanjutnya, yang keempat itu adalah video cuci tangan sesuai dengan rekomendasi WHO. Jadi proses ini adalah kami membuat video cara mencuci tangan yang baik dan benar dan dibagikan kepada masyarakat melalui WhatsApp dan YouTube dan melalui Instagram. Next. Selanjutnya program pendukung saya yaitu cara membuat minuman tradisional. Jadi video ini dibagikan melalui WhatsApp dan YouTube. Dan video ini bisa kalian lihat di YouTube-nya KKN Tematik. Selanjutnya, selanjutnya adalah ini salah satu kegiatan pendukung yang saya lakukan yaitu pembagian brosur cuci tangan yang baik dan benar. Dan brosurnya itu ditempelkan di tempat umum seperti di masjid, di menasah dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah kerja bakti membersihkan masjid bersama adik-adik TPA yang dilakukan bersama dengan adik-adik TPA lainnya. Selanjutnya, ini adalah mengunjungi posko COVID-19 yang ada di Kecamatan Sampaini, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya, dan ini hasil, ini adalah video testimoni salah satu warga Kampung Krungno, Kecamatan Sampaini. Dan ini adalah di sebelah kanan itu adalah hasil dari video testimoninya. Selanjutnya, ini adalah foto-foto hasil pelaksanaan KKN tematik COVID-19. Ada pemasangan spanduk, melakukan pembagian brosur, dan lain-lain. Selanjutnya, next. Nah, ini juga beberapa foto-foto selama kegiatan KKN tematik COVID-19. Selanjutnya, terima kasih. Inilah hasil laporan KKN tematik dari Kampung Krungno, Kecamatan Sampaini. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Judena Wilfrida yang dimana telah kegiatan COVID-19 di desa masing-masing. Oke, berikutnya adalah Yudi yang dimana Yudi bisa memaparkan kegiatan KKN COVID-nya di desanya. Kepada Yudi kami silakan. Assalamualaikum
sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kerja kelompok kami, yaitu kelompok KKN tematik kelompok 108. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat Kampung Timang Gading, yaitu Pinangan, Kecamatan Kebayokan, Aceh Tengah, merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kota Dingin Takengon, yang daerahnya di pinggiran Danau Tawar. Dan Kota Pinangan ini perbatasan oleh dengan satu perbatasan dengan Kampung Ujung Temetas, Kampung Penghulu Lebegedung, dan Kampung Paserngi, dan Jalan Takengon Biren. Adapun beberapa deskripsi program pendukung kami, yaitu 1. Pencegahan penyebaran COVID-19 yang penanggulangannya yaitu saya sendiri. Pembuatan masker kain dari bahan bekas, panduan beraktivitas selama masa COVID-19 berlangsung, cuci tangan yang dengan baik yang seperti dianjurkan oleh WHO. Dan beberapa dari program ini memiliki perkiraan biaya sekitar Rp100.000 yang didanai oleh dengan individu. Program selanjutnya, program pertama pencegahan COVID-19, yaitu target sasaran adalah masyarakat, keluarga, dan sekitar. Jadi kegiatan ini berdasarkan untuk memberitahukan kepada masyarakat betapa masyarakat harus sangat waspada terhadap virus-virus yang ada, seperti contohnya virus corona. Program kedua yaitu pembuatan masker dari kain bekas, sasarannya itu kegiatan untuk masyarakat itu sendiri, di mana program ini memberitahukan kepada masyarakat dan keluarga sekitarnya bahwa penggunaan masker itu sangat penting bagi kesehatan untuk menghindari virus tersebut. Dan masker tersebut juga bisa dibuat dengan menggunakan kain-kain yang bekas yang ada di rumah. Selanjutnya, program ketiga, panduan beraktivitas selama pandemi corona. Sasaran target adalah masyarakat, keluarga, dan sekitarnya. Jadi pada kegiatan KKN tematik COVID-19 ini adalah dengan memberikan arahan kepada masyarakat, keluarga, dan sekitar tentang panduan beraktivitas selama masa pandemi. Pembuatan brosur, di mana di dalam brosur tersebut menjelaskan tata cara beraktivitas selama masa pandemi. Selanjutnya, sasaran target adalah masyarakat dan tetap keluarga dan sekitarnya. Jadi pada masa KKN tematik COVID-19 ini adalah dengan memberi arahan kepada masyarakat, keluarga, dan sekitarnya panduan beraktivitas selama masa pandemi. Pembuatan video, di mana dalam video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik yang dianjurkan oleh WHO. Selanjutnya, program pendukung. Program pendukung di sini yaitu di mana program bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan tubuh dari virus, menggunakan hand sanitizer, dan membagikan brosur kepada masyarakat untuk memberitahukan dan sosialisasi tentang COVID-19. Selanjutnya, testimoni masyarakat yang dilakukan oleh anggota kelompok sendiri, mewawancari masyarakat pendapat mereka tentang diadakannya KKN tematik ini yang didokumentasikan di dalam video yang telah upload di YouTube. Selanjutnya, ini adalah beberapa kegiatan dari KKN tematik yang dilaksanakan di kantor kecil di desa. Oke, berikutnya terima kasih kepada Yudi. Berikutnya saya akan melanjutkan kepada Putri Salama. Kepada Putri Salama bisa melaporkan hasil kegiatan KKN-nya di desa Indonesia. Kepada Putri kami persilakan. Baiklah, saya akan memulainya.
Untuk lokasi KKN-nya sendiri yaitu ada di Kampung Lamujung Menasah Mayang, Kecamatan Krung Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar. Next. Ini adalah gambaran umum dan profil lokasi KKN-nya dengan luas wilayah 0,22 km kuadrat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.152 jiwa, dan ini ada batas-batas kampungnya, dan ini juga ada mengenai data jarak ke ibu kota dari kabupaten. Dan selanjutnya ada mengenai jumlah fasilitas umum dan sosial, yaitu terdapat 1 SMA, 1 sarana peribadatan yaitu Menasah, dan 11 sarana perdagangan dan jasa yang lokasinya dapat dilihat di peta berikut. Oke, next. Lanjut. Dan ini untuk saya sendiri dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN saya. Untuk program utamanya yaitu mengenai pencegahan penyebaran COVID-19. Itu saya ada membagikan brosur baik dari via Instagram dan WhatsApp, dan juga saya membagikan langsung kepada masyarakat, dan juga saya melakukan sosialisasi door to door atau dari rumah ke rumah warga, yang mana saat ini tidak dapat dilakukannya sosialisasi secara bersamaan dengan mengumpulkan warga. Dan selanjutnya juga saya ada membagikan masker dan hand sanitizer sebagai salah satu upaya dalam mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Dan untuk program utama yang kedua, yaitu pembuatan masker kain dari kain bekas. Saya melakukan pembuatan videonya, lalu video disebarkan melalui sosial media seperti YouTube dan WhatsApp. Dan untuk program selanjutnya mengenai panduan beraktivitas selama masa pandemi COVID-19, yaitu saya membagikan brosur dan video. Ada beberapa yang saya dapatkan dari sumber lainnya seperti YouTube dan beberapa dari Google juga. Lalu saya bagikan kepada masyarakat, dan juga saya melakukan sosialisasi door to door, yaitu mengenai panduan beraktivitas selama masa pandemi. Dan untuk program utama yang terakhir mengenai cuci tangan yang sesuai rekomendasi WHO, yaitu ada dilakukannya pembuatan video, lalu saya menyebarkan video melalui media sosial, WhatsApp, dan juga Instagram. Dan mengenai tanggapan atau testimoni dari masyarakatnya sendiri, masyarakat pada umumnya merasa program KKN-nya cukup bermanfaat karena dirasa bisa untuk mengedukasi dalam kondisi darurat COVID-19 seperti saat ini. Lalu masyarakat juga merasa kegiatan tersebut cukup membantu masyarakat untuk menambah kapasitas masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19. Oke, lanjut. Lanjut. Dan untuk pelaksanaan kegiatan KKN program pendukung yang saya laksanakan ialah mengenal potensi bencana yang dapat terjadi serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Jadi untuk deskripsi programnya yaitu sosialisasi mengenai potensi bencana alam lainnya di samping adanya bencana pandemik saat ini berdasarkan kerawanan kawasan, lalu bagaimana usaha mitigasi yang dapat dilakukan. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk antisipasi terhadap bencana lainnya, mengingat Aceh ini merupakan kawasan yang rawan akan bencana yaitu gempa. Dan dilakukan sosialisasi dengan door to door sambilan dengan melakukan pembagian brosur. Dan untuk tanggapan atau testimoninya sendiri, masyarakat merasa program ini cukup bermanfaat, di mana di tengah COVID-19 saat ini kita semua panik dalam mencegah COVID-19, tetapi banyak yang lupa juga mengenai adanya potensi bencana lain, yaitu potensi bencana alam. Jadi dengan adanya program ini juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan dapat mengedukasi masyarakat pula dalam upaya mitigasi bencana apabila terjadi sewaktu-waktu. Next.
Dan untuk faktor pendukung dan penghambat atau kendalanya sendiri yang saya rasakan selama menjalankan kegiatan KKN ini, untuk faktor pendukungnya adanya sambutan baik dari masyarakat, lalu adanya juga dukungan dari perangkat desa, dan untuk kendalanya sendiri, sosialisasi itu hanya dapat dilakukan door to door, sehingga karena adanya keterbatasan, yaitu saya sendiri yang menjalankan KKN di lokasi ini, maka tidak semua rumah saya dapat mengaksesnya. Jadi ada beberapa masyarakat yang tidak menerima sosialisasi ini atau menerima informasinya. Selanjutnya, kendala selanjutnya mengenai kepemilikan smartphone yang terbatas di masyarakat, sehingga sosialisasi melalui media sosial tidak dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, melainkan hanya yang memiliki smartphone saja. Oke, sekian. Saya kembalikan. Jadi cukup sekian hasil dari pemaparan ataupun presentasi kegiatan kuliah ketiga nyata atau KKN atau ketik COVID 19 tahun 2020 dari kelompok 108. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan dosen pembimbing lapangan yaitu Bu Elisia dari. Jadi cukup sekian hasil pemaparan dari kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.